bukan, tapi kita menjadi satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Nah, dengan pandangan itulah, maka kemudian kita melihat Indonesia menjadi bagian dari tantangan global. Kita menyaksikan tantangannya sudah lama dan kita punya beberapa. Satu yang kita sama-sama saksikan nih. Kita ada peningkatan ketegangan global. Itu kita sama-sama sadari. Bergerak dari uni polaritas menjadi multi polar. Kemudian kita sadar dinamikanya geopolitik beralih ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ini dinamika sekarang. Dan ancaman pun mengalami transisi. Jadi bukan lagi konvensional, tapi sudah multidimensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hibrida. Artinya ada cyber, online propaganda, ekonomi coercion. Jadi tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih luas daripada yang dulu kita lihat. Yang kedua, tantangan kedua. Jadi satu adalah bergeraknya ketegangan global, yang kedua ekonomi yang melambat. Kita menyaksikan bahwa perlambatan ini mungkin akan berjalan terus di waktu-waktu ke depan, dan ada potensi arus modal ini berbalik, terutama karena melonjaknya suku bunga yang ada di Amerika, dan kemudian kita menyaksikan juga potensi disrupsi global teknologi, di mana rantai produksi atau global supply chain dan teknologi mengalami disrupsi yang cukup serius, dan kita menyaksikan juga ada perubahan demografi ke arah aging society. Kemudian aspek ketiga yang juga bergeser, kita menyaksikan tantangan global terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini, tantangan iklim yang cukup besar, climate crisis ini. Kami mengistilahkannya bukan climate change lagi, tapi sudah menjadi climate crisis. Dan kita menyaksikan adanya potensi climate injustice, di mana banyak masyarakat industri yang sudah maju, yang memicu krisis, tapi dampak dari ini semua dirasakannya secara global yang belum tentu memicu krisis itu sendiri. Dan kita menyaksikan adanya komitmen-komitmen global terkait penanganan krisis iklim ini, tapi target di tiap negara justru belum jelas eksekusinya seperti apa. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya, regresi demokrasi. Ini seluruh dunia kita mengalami, di mana demokrasi itu backsliding, ada penurunan kualitas demokrasi, dan kalau kita lihat pilar demokrasi, trust di banyak negara, trust itu mengalami penurunan. Padahal dalam assessment kami, non-demokrasi itu pilarnya fear. Tanpa fear, non-demokrasi tumbang. Kalau demokrasi, pilarnya trust. Tanpa trust, demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara. Mudah-mudahan kita nggak mengalami itu. Mudah-mudahan ada restorasi trust yang segera bisa dilakukan. Kemudian ada kecenderungan masyarakat ini tidak juga terdidik sebagai warga dunia, tapi memandang dirinya sebagai warga setempat saja. Nah, bagaimana dengan potret politik Indonesia hari ini? Kami mencoba melihat salah satu tantangan yang menurut kami perlu dilihat adalah bagaimana Indonesia menghadapi itu semua. Nah, berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia. The Economist, ini saya kutip di sini, The Economist menggambarkan, Jakarta Post, mohon maaf Pak Yusuf, ini dari Jakarta Post Pak Yusuf. Jadi Jakarta Post juga mengatakan hari yang ya tonnya sama, kira-kira, bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional.
Bahkan ketika kita lihat peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicaranya pun mengamankan mata rantai suplai pangan kita. Gitu. Nah ini kan soal lebih besar daripada soal pasokan pangan. Gitu. Pertemuan pemimpin global tahunan. Global tahunan. Kita di mana? Di situ. Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan kami warga dunia dan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi salah satu terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4 untuk dunia yang harus jadi perhatian. Jadi kami melihat ini sebagai masalah ini kalau kita transaksional seperti ini. Nah, dengan konsekuensi, dengan itu apa yang terjadi kemudian sebagai konsekuensi? Kita menyaksikan konsekuensinya. Indeks kekuatan di Asia kita mengalami stagnansi atau menurun. Asia Power Index Score Indonesia dari tahun 2018 ke 2023 itu 19,8 menjadi 19,4. Padahal untuk negeri sebesar ini, sumber daya sebesar ini, rasanya skor Indonesia harusnya lebih baik. Bahkan kita ini lebih rendah daripada Singapura skor kita. Singapura itu 25, kita 19. Kemudian Global Soft Power Index, Indonesia duduk di posisi 41. Kemudian berubah menjadi 45 di tahun 2023. Padahal kita ini negara dengan ekonomi terbesar nomor 16 di dunia. Jadi kita ini harusnya sudah berada di klubnya yang besar-besar, tidak berada di klub yang kecil. Nah, itu potret globalnya. Tapi karena tidak ada partisipasi di global, maka tuntutan dalam negeri untuk deliver juga menjadi menurun. Kewibawaan kita di dunia internasional itu harus ditopang dengan credibility atas kebijakan domestik. Kan tidak bisa kebijakan internasional tanpa ditopang oleh kondisi domestik yang baik. Kita bicara tentang kemanusiaan, tapi di sini abuse of human right. Nggak bisa. Kita bicara tentang kesetaraan kesempatan, tapi di sini non-demokrasi. Nggak bisa. Domestiknya, konsekuensinya kita menurun juga. Apa yang terjadi? Indeks demokrasi kita turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Indeks kebebasan kita turun. Jadi secara skala ekonomi kita besar, kita berada di klub negara-negara besar, bagian dari G20, tapi agenda-agenda dasar negara maju dan besar itu tidak menjadi bagian dari kita. Karena kita nggak ngobrol di situ, bukan bagian of the club. Gitu. Nah ini yang menurut kami harus dikoreksi ke depan. Nah, lalu bagaimana mengkoreksinya? Nah, kalau koreksinya nanti tanya pakar-pakarnya. Kami tidak ingin menganggap bahwa kalau pegang kewenangan berarti tahu semua urusan. Tapi kami gambarkan beberapa hal yang mungkin perlu jadi pikiran. Nanti ketika menyusun, we will be very kolaboratif. Kami tidak ingin pendekatan formulasi kebijakan menjauhi proses teknokrasi. Teknokratik proses harus lead sequence dari pengambilan kebijakan. Nah, jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung, tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Dan di sini kita mencoba untuk menggeser dari yang kebijakan transaksional menjadi kebijakan berbasis nilai. Kemudian strateginya adalah dari diplomasi yang lebih pragmatis menjadi diplomasi yang lebih cerdas. Dan kalau bicara tentang terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan, kemanapun Indonesia menyusun kebijakan, terlibat, maka kita menunjukkan nilai-nilai yang menjadi kompas kebijakan kita. Kalau kita punya nilai, itu pegangan. Seorang yang tidak memegang nilai, dia tidak punya kompas. Kalau tidak punya kompas, dia tidak akan ada pegangan mana benar, mana salah. Mana sesuatu yang bisa, mana yang jangan. Tetapi ada judgment di situ. Dan judgment ini, itulah butuhnya kenapa ada kematangan, kenapa ada leadership. Karena ada judgment, ada masa mungkin atas situasi
kita tidak bisa menjalankan persis 100% seperti nilai yang kita miliki. Tapi kalau kita punya pegangan nilai, kita bisa kembali lagi pada nilai itu. Karena kita sadar ada yang meleset. Tapi kalau kita tidak pegang nilai, maka potensinya kita melakukan kompromi, lalu off dari track tanpa kita sadari. Kenapa itu menjadi penting? Nanti saya beri contoh beberapa. Lalu yang kedua, terkait dengan yang pragmatis menuju kekuatan cerdas. Ini